Halo, kembali lagi bersama aku Yohana Kristela. Kali ini aku akan menjelaskan tentang aplikasi simulasi ATM yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk informasi lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Untuk membuat program Python, pertama-tama kita masuk dulu ke software kita, yaitu Spider. Nah, di sini saya sudah membuat program untuk aplikasi simulasi ATM kita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya susun. Jadi, pertama di sini saya mengimport sistem exit. Fungsi dari sistem exit ini untuk keluar dari program yang sedang berjalan atau menghentikan program yang sedang berjalan. Kemudian ada import datetime, fungsinya untuk mengimport format waktu dan tanggal. Kemudian di sini ada array user. Nah, di sini array user ini berisi ID, nama, PIN, nomor rekening, dan saldo dari masing-masing user. Nah, di sini untuk ID user ini saya sediakan dua dan saya buat statik. Fungsinya ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan login. Jadi agar ID-nya itu tidak berubah-berubah. Kemudian di sini ada variabel login ini untuk inisialisasi awalnya bernilai false, kemudian ID user bernilai 0, waktu bernilai 0, kemudian variabel waktu ini berisi perintah datetime.now. Ini fungsinya untuk mengambil waktu dan tanggal pada saat program sedang dijalankan. Kemudian di sini ada fungsi devCheckPin. Ini fungsinya untuk mengecek PIN ketika si pengguna ini menjalankan program. Apakah benar PIN yang dimasukkan oleh pengguna itu adalah bagian dari array user? Jika iya, maka pengguna diperbolehkan untuk melanjutkan program. Tapi jika tidak, pengguna tidak diperbolehkan untuk melanjutkan program. Nah, selanjutnya, di sini ada fungsi devCheckUser. Nah, untuk devCheckUser di sini for i in range len user, jadi sepanjang range len array user ini, apabila apabila PIN yang dimasukkan oleh pengguna itu sesuai dengan array, maka PIN tersebut akan berkorelasi dengan ID-nya. Jadi PIN dan ID-nya itu sama-sama cocok dengan yang ada di dalam array user ini. Selanjutnya ada devcheck nomor rekening, sama seperti devcheck user dan check PIN. Jadi cek nomor rekening ini juga berkorelasi dengan cek PIN. Jadi jika PIN-nya ini sesuai, contohnya jika pengguna ini memasukkan PIN user yang pertama yaitu 3579808, maka otomatis nomor rekening user yang pertama yaitu 088123456. Nah, begitu pula sebaliknya, jika pengguna memasukkan PIN 6630184, maka nomor rekening dari ID pengguna itu 08865431. Selanjutnya di sini ada devTransfer. devTransfer di sini memiliki dua variabel yaitu int1 dan int2, di mana int1 ini berisi cek user dan int2 ini berisi cek nomor rekening. Jadi, jika int1 ini bernilai lebih besar sama dengan 0 dan jika user int1 ini saldonya lebih besar daripada nominal, maka user int1 ini diperbolehkan untuk melakukan transfer ke user yang kedua. Di mana ketika mereka melakukan transfer, ketika user pertama ini melakukan transfer, otomatis saldo yang dimiliki oleh user pertama ini akan berkurang dan saldo yang dimiliki oleh user kedua atau user yang menerima transfer itu saldonya akan bertambah. Jadi jika mereka berhasil melakukan transfer,
maka akan muncul pemberitahuan Anda berhasil mentransfer uang sejumlah berapa nominal yang dimasukkan ke rekening penerima. Kemudian di sini juga akan ditampilkan informasi mengenai sisa saldo yang dimiliki oleh user yang mengirim transferan. Nah, tapi jika IN1 ini tidak lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan pesan bahwa saldo Anda tidak mencukupi. Nah, setelah transfer ini berhasil dilakukan, maka program akan mencetak struk transaksi, di mana struk transaksi ini berisi waktu, yaitu tanggal dan waktu pengiriman, kemudian nama pengirim, rekening pengirim, nama penerima, dan nomor rekening tujuan. Kemudian juga ada jumlah atau nominal yang ditransfer oleh user yang pertama. Selanjutnya di sini ada fungsi def beli pulsa. Nah, di sini untuk US ini merupakan variabel dari array user. Jadi jika saldo yang dimiliki oleh user ini lebih besar daripada total pulsa, maka user ini diperbolehkan untuk menginputkan nomor telepon atau nomor HP-nya. Nah, di sini jika mereka berhasil melakukan pembelian pulsa, maka saldo yang dimiliki oleh user ini akan berkurang. Jadi di sini US saldo sama dengan US saldo dikurangi total pulsa. Dan akan ditampilkan pesan pembelian pulsa pada nomor HP ini telah berhasil. Kemudian juga akan ditampilkan sisa saldo yang dimiliki oleh si user ini. Sama seperti transfer, setelah transaksi pembelian pulsa atau pembayaran pulsa ini berhasil dijalankan, maka akan dicetak struk pembayaran pulsa yang berisi nomor telepon, nominal pembelian, biaya admin bank, total, dan sisa saldo yang dimiliki oleh user. Kemudian di sini ada fungsi kembali. Nah, jika saldo ini tidak lebih besar daripada total pulsa, maka akan ditampilkan informasi saldo Anda tidak mencukupi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kembali atau fungsi ulang. Fungsi ulang di sini tuh gunanya untuk memberikan meminta inputan dari pengguna apakah pengguna ingin melakukan transaksi lagi. Jika pengguna ingin melakukan transaksi lagi, maka pengguna akan diarahkan ke menu utama untuk melakukan transaksi yang lainnya. Tapi jika tidak, maka akan ditampilkan pesan terima kasih, kartu Anda akan segera keluar dari mesin ATM. Selanjutnya di sini, while login bernilai false, maka akan ditampilkan tampilan utama dari ATM DG Bank, yaitu ucapan selamat datang di DG Bank. Nah, di sini ada perulangan for e-inventory. Ini tuh fungsinya untuk melakukan pengecekan PIN. Jadi, user ini memiliki kesempatan maksimal 3 kali melakukan kesalahan dalam memasukkan PIN. Jadi, jika user ini melakukan kesalahan sejumlah 3 kali, maka akan ditampilkan pesan Anda telah 3 kali salah memasukkan PIN. Kartu Anda sementara tidak dapat dipergunakan. Silakan menghubungi call center. Tetapi jika user ini tidak melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, akan ditampilkan permintaan inputan masukkan PIN ATM Anda, kemudian cek PIN. Nah, jika cek PIN ini tidak bernilai false, maka akan ditampilkan pesan PIN benar. Nah, kemudian untuk ID user ini akan berisi nilai dari check PIN ID, login akan bernilai true, dan ulang ini akan bernilai yes. Kemudian di klik. Selanjutnya, di sini untuk kondisi ulang bernilai yes dan login bernilai true, maka akan masuk ke variabel user. Nah, di sini untuk variabel usernya itu bernama variabel US. US sama dengan user, check user, ID user.
Nah, kemudian akan ditampilkan pilihan dari menu utama, di mana menu utama ini terdiri dari 7 menu, yaitu informasi saldo, setor tunai, tarik tunai, transfer, pembayaran pulsa, logout, dan keluar. Nah, di sini ada permintaan inputan, pilihan transaksi. Nah, jika user ini memilih inputan 1, maka akan ditampilkan informasi saldo dari user. Nah, untuk nilai saldo yang dimiliki user ini diambil dari array user yang berada di atas tadi. Kemudian akan dipanggil fungsi kembali atau fungsi ulang. Nah, jika user ini memilih menu nomor 2, maka akan dilakukan proses setor tunai. Dan akan ditampilkan pesan bahwa setor tunai ini hanya dapat dilakukan dengan kelipatan 50.000. Nah, ini itu kan di mesin ATM biasanya ada ketentuan untuk setor tunai ini bisa diambil dengan nominal berapa. Biasanya nominal yang bisa diambil ini antara kelipatan 50.000 atau 100.000 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada inputan jumlah setor. Nah, jika inputan jumlah setor ini di modulus 50.000 sama dengan 0, maka saldo ini berhasil ditambahkan, yaitu saldo user sama dengan saldo user plus masuk atau inputan jumlah setor dari pengguna itu tadi. Kemudian akan ditampilkan pesan sisa saldo yang dimiliki oleh user. Nah, jika user ini berhasil melakukan setor tunai, otomatis saldo yang dimiliki oleh user ini akan bertambah di dalam rekeningnya. Nah, setelah setor tunai ini berhasil dilakukan, akan ditampilkan struk setoran tunai. Nah, untuk struk setoran tunai ini berisi jumlah deposit ke tabungan, jumlah deposit atau yang dimasukkan oleh user tadi, senilai berapa, kemudian akan ditambahkan dengan saldo yang dimilikinya. Jadi, saldo Anda senilai berapa. Nah, selain itu, jika ini tidak sama dengan 0, maka nominal tidak diketahui. Kemudian akan dipanggil fungsi kembali ulang. Jika pilihan ini sama dengan 3, maka user akan diarahkan ke proses penarikan tunai. Sama seperti setor tunai, penarikan ini hanya dapat dilakukan dengan kelipatan 50.000. Nah, di sini ada inputan masukkan jumlah penarikan. Untuk jumlah penarikan di sini dimasukkan ke dalam variabel keluar. Dan jika variabel keluar ini di modulus 50.000 tidak sama dengan 0, maka nominal akan tidak diketahui oleh program. Nah, jika dia di modulus 50.000 hasilnya sama dengan 0, maka akan dilakukan pemrosesan berikutnya, yaitu jika saldo lebih besar dari keluar atau dari jumlah penarikan, maka saldo ini akan dikurangi dengan inputan penarikan yang dilakukan oleh user. Kemudian akan ditampilkan pesan penarikan berhasil, sisa saldo Anda adalah senilai berapa. Dan ini diambil dari US saldo yang ini. US saldo dikurangi inputan keluar yang dilakukan oleh user. Kemudian sama seperti yang lain, dipanggil fungsi kembalinya. Dan jika pilihan sama dengan 4, akan dilakukan proses transfer. Kemudian di sini akan ditampilkan terlebih dahulu saldo yang dimiliki user ini senilai berapa. Kemudian akan ditampilkan inputan untuk nomor rekening tujuan. Kemudian di sini ada variabel cek nomor rekening. Nah, kemudian cek nomor rekening ini berhubungan dengan fungsi cek nomor rekening yang ada di atas ini. Nah, akan berhubungan dengan fungsi yang ini. Nah, jika cek nomor rekening ini jika
cek nomor rekening ini lebih besar sama dengan 0, maka user akan dimintai inputan untuk melakukan masukkan jumlah transfer. Kemudian akan dipanggil fungsi transfer yang ada di atas tadi. Jadi di sini itu fungsinya untuk melakukan proses penginputan, seperti penginputan nomor rekening dan jumlah transfer yang dilakukan oleh user. Kemudian akan diproses ke dalam fungsi transfer ini. Fungsi transfernya ada di bagian atas tadi. Nah, fungsi transfernya akan diolah di dalam fungsi ini. Kemudian, jika proses transfer ini berhasil dilakukan, akan ditampilkan pesan berhasil melakukan transfer dan akan ditampilkan pesan sisa saldo yang dimiliki oleh user. Selanjutnya, jika pilihan itu sama dengan 5 atau menu proses pembayaran atau pembelian pulsa, akan ditampilkan pilihan menu sebagai berikut. Yaitu yang pertama di sini akan ditampilkan pilihan provider yang digunakan oleh user. Jadi di sini ada 5 provider, yaitu Telkomsel, Indosat Iridu, Smartfren, XL atau Axis, dan Tri. Nah, di sini user akan dimintai inputan provider yang dimiliki oleh user. Nah, jika provider ini sama dengan 1 atau 2, 3, atau 4, atau 5, maka program akan mengarahkan ke dalam menu yang kedua, yaitu pilihan nominal pembelian pulsa. Di sini ada nominal 25.000, 50.000, 100, dan 150.000. Nah, kemudian user akan dimintai inputan pilihan nominal. Jika user memilih nominal 25.000 atau memilih menu 1, maka pulsa yang dibeli oleh user ini senilai 25.000 dengan biaya admin 1.500. Kemudian dilakukan perhitungan total pulsa yang dihitung melalui pulsa ini ditambah dengan biaya admin. Kemudian akan dipanggil fungsi beli pulsa yang ada di atas. Nah, segala inputan yang dilakukan di dalam pilihan 5 tadi akan diproses ke dalam fungsi beli pulsa ini. Nah, selanjutnya, jika pilihan pulsa ini sama dengan 2, maka pulsa yang dibeli oleh user ini senilai 50.000 dengan admin 1.500. Seperti sebelumnya, perhitungan total pulsa ini diambil dari nominal pulsa ditambah dengan nominal admin, kemudian dipanggil fungsi beli pulsa. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, maka pulsanya ini senilai 100.000, dan pilihan yang keempat, maka pulsanya senilai 150.000. Nah, selain itu pilihan tidak diketahui. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan 6. Jika user menginputkan pilihan 6, maka loginnya ini dinilai false, atau user ini akan kembali ke tampilan utama untuk melakukan proses login ulang. Nah, jadi misal user ini melakukan login pertama dengan menggunakan ID user yang pertama yang ada di array ini. Nah, kemudian dia melakukan logout. Nah, setelah melakukan logout, user ini dapat melakukan login lagi dengan user yang kedua, yaitu dengan PIN 6630184. Nah, yang terakhir di sini ada pilihan 7 atau pilihan keluar. Nah, jika user memilih pilihan 7, maka akan ditampilkan pesan, "Terima kasih, kartu Anda akan segera keluar." Nah, sekarang langsung saja kita coba jalankan program. Di sini kita masuk dulu dengan user yang pertama, yaitu punya 35798. Kita pilih menu informasi saja. Nah, jadi di sini
saldo yang dimiliki oleh user pertama ini senilai 500.000. Apakah ingin melakukan transaksi lagi? Kita tekan ya. Misal di sini kita lakukan setor tunai. Maka kita pilih menu nomor 2. Setor tunai hanya dapat dilakukan dengan keripatan 50.000. Misal di sini kita lakukan setor tunai senilai 350.000. Nah, setor tunai berhasil. Sisa saldo Anda adalah 850.000. Dari 500.000 ini ditambahkan dengan nominal setor yang dimasukkan oleh user, yaitu 350.000. Jadi total saldonya yang dimiliki oleh user sekarang senilai 850.000. Kita coba transaksi lagi. Kita lakukan tarik tunai. Di sini misal kita tarik 150.000. Nah, penarikan berhasil. Sisa saldo Anda adalah 700.000. Dari 850 tadi dikurangi 150. Kita lakukan transfer. Saldo Anda sejumlah 700.000. Masukkan nomor rekening tujuan. Jadi nomor rekening tujuan ini transfer ini kita tujukan ke user yang kedua, yaitu nomor rekeningnya 0886421. Misal kita transfer 500.000. Nah, Anda berhasil melakukan transfer sejumlah 500.000 ke rekening 088 sekian. Sisa saldo Anda adalah 200.000. Kemudian di sini akan dicetak sub transaksi pembayaran. Untuk nama pengirimnya Saudari Amelia Margareta dengan rekeningnya ini. Kemudian nama penerimanya Saudari Cecilia Citra dengan nomor rekening ini dan jumlahnya 500.000. Ingin melakukan transaksi lagi. Nah, tadi kan kita transfer ke rekening tujuan dari user yang kedua. Sekarang kita cek ke user yang kedua, apakah transfer yang telah kita lakukan tadi telah berhasil masuk ke rekening yang kedua. Kita log out. Kita masukkan PIN user yang kedua, 6630184. Kemudian di sini kita cek di informasi saldo. Nah, di sini kan untuk user yang kedua ini awalnya saldonya ini bernilai 100.000. Nah, ketika user sebelumnya melakukan transfer ke user yang kedua, maka saldo yang dimiliki oleh user kedua ini akan bertambah dari 100.000 menjadi 600.000. Ini melakukan transaksi lagi. Nah, di sini kita lanjutkan dengan pembayaran pulsa. Kita pilih menu nomor 5. Misal kita masukkan provider nomor 1. Jumlah 100.000. Di sini akan dimunculkan informasi pembelian pulsa pada nomor ini telah berhasil. Sisa saldo Anda adalah 498.500. Jadi saldo yang kita miliki tadi 600.000 dikurangi dengan 101.500 ini. Ini melakukan transaksi lagi, ya. Nah, kita tadi kan sudah mencoba pilihan menu dari yang pertama hingga ke-6. Terakhir kita coba untuk pilihan menu yang ke-7. Nah, jika user ini memasukkan pilihan 7, maka otomatis programnya akan berhenti dan keluar. Nah, sekian dulu penjelasan informasi dari aplikasi simulasi ATM yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.